Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem moneter internasional. Baik teman-teman, sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Ya, sistem ini bertujuan untuk menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar tersebut. Nah, salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya seperti privatisasi badan usaha milik negara setelah melalui pertimbangan panjang dan hati-hati. Nah, teman-teman, salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh negara yang dibantu oleh sistem moneter internasional ini adalah melakukan privatisasi badan usaha milik negara. Nah, privatisasi badan usaha milik negara ini bertujuan untuk menyebarkan saham yang dimiliki oleh BUMN negara tersebut agar dijual atau disebarluaskan kepada swasta atau kepada masyarakat umum yang tujuannya untuk memberikan peningkatan value, perluasan usaha, dan juga manfaat yang lebih banyak lainnya. Nah, teman-teman, di sini para sejarawan, khususnya yang menekuni perjalanan ekonomi dunia, kebanyakan memandang tahun 1870 sebagai salah satu tonggak sejarah perekonomian dunia. Oleh karena itu, ya, mulai tahun 1870 dalam perekonomian dunia itu dapat dijumpai adanya jaringan keuangan antar negara yang sedemikian luas cakupannya dan sedemikian efektif bekerjanya teman-teman, sehingga pantas untuk disebut sebagai sistem keuangan dunia. Nah, pada tahun tersebut, keadaan ekonomi negara kita Indonesia menganut asas ekonomi liberalisme. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda menyebarluaskan perkebunan-perkebunan seperti perkebunan gula, teh, kopi itu kepada swasta teman-teman, yang tadi gunanya untuk memberikan peningkatan value dan memperluas usaha serta pemanfaatan lainnya. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran internasional. Sedangkan menurut David Ricardo, ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. Di sini, David Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Ketika jumlah uang bertambah, maka nilai mata uang justru akan menurun dan kembali dari nilai semula. Contohnya, jika jumlah uang bertambah 2 kali lipat dari semulanya, maka nilainya akan turun setengah dari nilai uang yang semula tersebut. Selanjutnya, perkembangan sistem moneter internasional terdiri dari 4 hal. Yang pertama, sistem keuangan internasional. Kurun waktu yang mencakup masa atau abad lebih yang dimulai dari tahun 1870 hingga sekarang ini secara garis besar bisa dibagi menjadi 3, yaitu masa pra-perang dunia, masa antar perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Yang kedua, kurun waktu pra-perang dunia. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan menjelang pecah perang dunia ialah sistem standar emas.
Sistem standar emas lahir bukan hasil prakarsa seseorang, melainkan sebagai hasil evolusi praktek-praktek yang melaksanakan transaksi ekonomi internasional pada umumnya dan transaksi-transaksi pembayaran antara negara pada khususnya. Perkembangan sistem moneter internasional terdiri dari 4 hal. Yang ketiga, kurun waktu antar perang dunia. Perekonomian nasional yang dalam masa sebelumnya satu dengan yang lainnya terintegrasi melalui konvertibilitas mata uang nasional terhadap emas, yang juga disertai dengan bebasnya emas bergerak dari satu negara ke negara lain akibat pecahnya perang pada Agustus 1914. Yang keempat, kurun waktu pasca Perang Dunia. Pertemuan Bretton Woods dihadiri oleh wakil-wakil dari 44 negara di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944 yang berhasil disepakati, yaitu 3 buah lembaga ekonomi internasional, antara lain adalah International Monetary Fund atau IMF, International Bank for Reconstruction dan Development atau disingkat IBRD, dan sering pula disebut dengan World Bank. Selanjutnya mengenai sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944 yang menghasilkan IMF dan IBRD atau World Bank. Yang keduanya mempunyai tanggung jawab berbeda. SBY berupaya mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif, memiskinkan negara tetangga dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas atas ketergantungan permainan selama perang. Dengan retaknya SBY pada Desember 1971 yang dihadiri oleh 10 negara utama yang bertemu di Washington DC, SBY mengalami kehancuran atau kematian. Hal tersebut membuat anggota IMF mengadakan pertemuan di Jamaika pada Januari 1976 untuk menyetujui peraturan SMI yang baru, yaitu terdapat 3 elemen kunci dalam persetujuan di Jamaika. Yang pertama, kurs fleksibel. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan. Yang ketiga, negara-negara non pengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberikan akses lebih terhadap dana IMF. Selanjutnya, tujuan dan fungsi IMF. Tujuan IMF dalam statuta pendirian IMF disebut 6 butir tujuan yang dicapai oleh IMF, yaitu yang pertama, memajukan kerjasama moneter internasional. Yang kedua, memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat, mengurangi dan membatasi praktek pembahasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka panjang ataupun menengah dan panjang. Yang keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya adalah fungsi dari IMF. IMF juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, meletakkan dasar yang kuat untuk pengaturan pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional, baik dengan bantuan modal jangka pendek maupun panjang. Yang keempat, menciptakan, mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk special drawing right. Adapun untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, IMF mengeluarkan berbagai macam kebijakan moneter internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut yang realisasinya dengan sendirinya dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturan
atau ketentuan-ketentuan yang mendasar. Adapun ketentuan dan peraturannya diuraikan di bawah ini. Adapun yang pertama, nilai paritas mata uang. Menurut ketentuan IMF, semua mata uang negara atau anggota harus ditetapkan nilai paritasnya terhadap US dollar atau terhadap emas dengan nilai ekuivalennya. Yang kedua, kuota dan drawing right. Pemerintah negara-negara anggota perlu memiliki cadangan internasional yang cukup besar. Cadangan internasional atau cadangan luar negeri tersebut dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan penawaran atau suplai di pensi pada saat jumlah valuta asing yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Adapun yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Adapun sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Mulai saat itu, perundingan berlangsung dengan skala yang lebih kecil. Akhirnya, pada tahun 1976, dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Di bawah ini disajikan uraian singkat mengenai isi Second Amendment tersebut. Adapun isi Second Amendment, yang pertama, patokan kurs devisa. Penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap dilakukan dengan cara membeli dan menjual devisa untuk mempengaruhi pasar sehingga mencapai kurs yang diinginkan. Yang kedua, tentang pengawasan. Sekalipun negara-negara atau anggota diberi keleluasaan untuk mengatur nilai mata uangnya sendiri, namun tidaklah berarti bahwa tindakan pengawasan atau surveillance oleh IMF tidak diperlukan lagi. 3 prinsip khusus pengawasan yang dimaksud ialah: yang pertama, negara anggota harus menghindarkan diri melakukan tindakan memanipulasikan kurs devisa dengan maksud menghalang-halangi penyeimbangan kembali neraca pembayaran atau untuk meningkatkan daya saing melawan hasil-hasil produksi para anggota lain secara tidak wajar. Yang B, negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar. Yang selanjutnya, negara-negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan-kebijakan intervensinya. Poin yang ketiga yaitu cadangan emas. Second Amendment sendiri terjadi pada tahun 1976 di Jamaika tentang persetujuan IMF. Baik, kita langsung saja ke cadangan emas. Dalam amandemen kedua, emas secara resmi didemonetized dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Harga resmi emas dihapus. Negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uangnya pada emas. Artinya emas tersebut, peraturan emas tersebut, cadangan moneter emas atau yang lain sebagainya itu dihapus dan sisanya itu dibagikan kepada anggotanya. Kemudian fasilitas kredit. Dana IMF, semenjak berdirinya IMF ialah sistem moneter internasional yang kita sebut sistem Bretton Woods. IMF telah menghasilkan beberapa fasilitas-fasilitas kredit untuk membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional tiap negara. Kemudian ada 6 macam fasilitas yang disusun secara kronologis. Yang pertama, Standby Arrangements tahun 1952. Fasilitas ini memberikan peluang kepada negara anggota guna mendapatkan dana pinjaman justru sebelum kesulitan neraca pembayaran terjadi. Kedua, The Compensatory Financing Facility
pada tahun 1963. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu negara anggota dalam mengatasi kesulitan neraca pembayaran sebagai akibat misalnya gagal panen. Kemudian ketiga, The Extended Fund Facility pada tahun 1974. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu dengan memberi pinjaman bagi negara anggota yang menjumpai kesulitan neraca pembayaran yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bersifat struktural yang memakan waktu cukup lama untuk penanggulangannya. Keempat, The Trust Fund pada tahun 1976. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai kredit-kredit pembangunan bagi para anggota yang memerlukan. Kelima, The Supplementary Financing Facility. Pada tahun 1976, fasilitas ini bertujuan membantu negara-negara yang menemui neraca pembayaran sebagai akibat membumbungnya harga minyak bumi di pasar dunia. Kemudian terakhir, The Buffer Stock Facility. Fasilitas ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu negara-negara anggota dalam membiayai pembelian bahan-bahan produksi yang bagi negara bersangkutan sangat strategis. Kelompok kami dapat menyimpulkan presentasi tersebut adalah sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral baik ekonomis atau politis. Namun, anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur sistem moneter internasional dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing dan intervensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Demikian presentasi kelompok kami yang kami jabarkan pada pertemuan kali ini atau pada tugas kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.